sama-sama buat Pak Yongki, buat Ibu Yongki, buat semua jemaat, terutama juga buat Tuhan Yesus tentunya. Terima kasih. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa baik dan semangat pagi. Amin. Saudara, mari kita baca firman Tuhan yang kita ambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Saudara, apa yang mau saya sampaikan hari ini sebetulnya enggak beda banget sama yang sudah kita dengar minggu lalu yang disampaikan oleh pendeta Sutoyo Sigar. Tapi ya nggak apa-apa saudara, karena firman Tuhan kan emang harus diulang-ulang. Dulu waktu saya masih di Bandung, saudara, saya itu pergi juga ke gereja Betani di bawah pimpinan Pak Niko. Dan Pak Niko itu kan kalau khotbah saudara sebulan sekali ya. Nah, di dalam khotbahnya dia itu bisa sampai selama setahun, saudara. Khotbahnya beliau itu sama, saudara. Sama. Ayatnya sama, bahkan kata-katanya juga hampir sama, saudara, selama tahun itu. Karena yang dia khotbahkan adalah visi gereja. Tetapi saudara, benar saudara, apa yang dia khotbahkan itu ya setelah 1 bulan, mungkin saya dengar, kemudian setelah 3, 4, 5 kali dengar, benar saudara, firman itu tambah lama tambah memberkati, firman itu tambah lama tambah saya bisa ingat, dan bisa nempel gitu loh saudara. Berarti emang firman Tuhan itu harus kita dengar berulang-ulang, karena ya begitulah saudara. Kenapa ya? Karena firman Tuhan itu harus kita jujur, kita itu sering lupa sama firman Tuhan, ya kan? Makanya saudara, di Alkitab kalau kita pernah baca perumpamaan tentang penabur, ya kan, kita tahu yang penabur itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan, ditulis 3 kali saudara, di Matius, di Markus, dan di Lukas, di mana perumpamaan itu bicara tentang firman Tuhan yang ditaburkan, tapi dikatakan ada orang yang mendengar tetapi langsung dicuri oleh iblis, saudara, supaya orang itu walaupun mendengar, tapi tidak diselamatkan. Sangat menyedihkan, saudara. Kemudian yang kedua, karena orang itu juga mendengar, tetapi karena ada penindasan, ada karena kekhawatiran, karena penganiayaan, kesukaran, sehingga ia cepat sekali melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Lalu yang ketiga, juga ada karena setelah dia mendengar, tetapi karena kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, dikatakan firman Tuhan, membuat firman itu tidak berbuah. Dan yang keempat, yang jatuh di dalam tanah subur, itu yang berbuah banyak. Saudara, kita semua mau menjadi seperti yang keempat, amin. Jatuh di dalam hati tanah kita yang subur, supaya kita berbuah buat Tuhan. Tetapi itu bukan yang kita mau bahas, saudara. Itu mungkin adalah sangat relevan, seperti yang kita bahas bulan lalu. Tetapi yang kita mau renungkan pada hari ini adalah menarik sekali, saudara. Karena firman Tuhan mau mengajak kita untuk belajar dan merenungkan tentang kesabaran dan ketekunan. Di ayat yang tadi kita baca, kita itu harus menuruti teladan penderitaan, saudara, dan kesabaran, ya kan? Saudara, di zaman sekarang, di zaman kita hidup, kita itu harus benar ya, saudara, semakin hari itu justru semakin gampang, semakin mudah, serba cepat, serba praktis, serba menyenangkan, saudara. Mungkin saudara yang datang ke Amerika kalau saya itu datang dulu tahun 98, ya kan, udah lama banget, saudara. Dan kita mau telepon ke Indonesia, saya itu harus pergi ke Chinatown, beli calling card, saudara, ya kan.
kemudian juga udah gitu fee-nya mahal dan cepat habis. Tapi sekarang saudara gampang sekali saudara, kita bisa bahkan melihat mukanya dengan FaceTime dan segala macam, nggak usah bayar international fee, gampang sekali saudara. Kemudian sekarang juga saya sudah kembali kerja di Manhattan saudara. Sekarang kalau masuk ke Subway udah nggak perlu lagi Subway card saudara, kita bisa pakai Just Tap dengan cellphone kita saudara, gampang sekali, jadi nggak perlu antri untuk refill, bayar Subway card segala macam saudara, ya kan. Smart home system, kita bisa pasang video, kita bisa lihat keadaan rumah kita bisa nyalain lampu di rumah kita walaupun kita mungkin nggak ada di rumah, kita ada di luar state, bahkan kita di luar negeri pun kita bisa kontrol keadaan rumah kita. Travel juga gampang dengan adanya Waze segala macam saudara. Zaman dulu itu saya kalau nyetir pernah ke Niagara, saya sampai buka map dan saya dulu itu ada MapQuest, saya print saudara. Dan kalau salah belok udah nggak tahu gimana nyasar saudara, ya kan. Tapi sekarang serba gampang. Makanya saudara, tiba-tiba pada saat kita diarahkan kehidupan kita serba gampang, serba mudah, tiba-tiba firman Tuhan mengingatkan kita soal kita harus meneladani soal penderitaan saudara. Saudara, kita mendengar kata menderita sepertinya udah nggak connect lagi sama kita sebagai anak Tuhan. Karena itu tadi, saudara, hidup kita udah diarahkan semua sama serba yang praktis, yang gampang. Jadi menderita adalah sesuatu yang tabu, yang kalau bisa ya nggak mau lah, kalau bisa ya dihindarkan lah. Yang namanya penderitaan, yang namanya kesukaran, yang namanya kesulitan, yang namanya kegetiran, dan teman-temannya yang semua mirip-mirip dengan itu, bukan jadi impian kita, which is very normal, saudara. Tapi hari ini Alkitab kayak mengajak kita back to reality, saudara. Kita harus belajar dan meneladani apa yang tidak kita suka. Kita harus belajar apa yang justru harus yang kita coba hindari, saudara. Jadi firman Tuhan di dalam Yakobus yang seperti kita tadi baca adalah sesuatu yang melawan arus dunia ini, saudara, ya kan? Saudara, dikatakan kita harus Alkitab mau mengajarkan kita supaya kita harus belajar sabar dan bertekun. Kalau kita tadi baca, saudara, 4 kali kata sabar itu disebut, ketekunan ditulis 2 kali. Jadi penting banget, saudara. Kalau Alkitab itu 1 kali aja kita percaya harus kita perhatikan, ya. 2 kali Tuhan tulis itu berarti penting. Ini sampai total 6 kali, saudara. Berarti penting banget, saudara, ya kan? Penting banget soal kesabaran dan ketekunan. Saudara, jadi bukan cuma kita harus belajar, tapi juga harus dilakukan. Sampai kapan, saudara? Dikatakan sampai Tuhan datang. Artinya apa, saudara? Kita harus belajar sabar ini every day, konsistensi every day, saudara. Bukan cuma pada saat kita mau, misalnya kita sabar hari ini karena kita ada tujuan yang mau kita capai, ya kan, saudara. Kemudian kita bersabar, kita konsistensi bersabar. Kemudian tiba-tiba Tuhan jawab. Nah, setelah Tuhan jawab, kita lupa dengan kesabaran itu. Kita lupa dengan konsistensi itu, saudara. Sampai nanti kita butuh sesuatu, baru kita balik sabar lagi, saudara. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita konsisten every day, saudara, belajar soal kesabaran ini, saudara. Bukan cuma ada pada waktu kita maunya aja, saudara. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam kesabaran. Amin. Kenapa, saudara? Karena sabar adalah sifat yang baik. Kalau kita masuk slide yang kedua, di dalam Alkitab kita, firman Tuhan itu banyak bicara tentang kesabaran, saudara. Tetapi saya ambil 3 aja hari ini. Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal 25 ayat 15 berkata, saudara, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lemah lembut mematahkan tulang. Kemudian Amsal 16 ayat 32 berkata, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya, saudara, orang yang sabar itu lebih hebat daripada pahlawan. Pahlawan itu bisa merebut dan menguasai kota, tapi dikatakan orang yang sabar lebih daripada itu. Kenapa, saudara? Karena ya itulah, saudara, menaklukkan diri sendiri itu juga nggak gampang, ya kan? Kita harus taklukkan ego kita harus taklukkan emosi kita. Mungkin pada saat nggak sabar kita itu jadi ambil keputusan buru-buru dan akhirnya melakukan ambil keputusan yang salah, yang fatal, yang malah nanti akhirnya menyebabkan kita menyesal. Saudara, kita harus sabar, kita harus bayar harga untuk ikut Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, saudara, kenapa? Karena kita itu kan kita percaya kita semua itu udah diangkat menjadi anak Tuhan, ya kan?
Dan Tuhan itu sebagai Bapa kita adalah Bapa yang sabar. Bukan cuma sabar, dikatakan Tuhan itu adalah Bapa kita yang panjang sabar. Mazmur 103 ayat 8 berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Kita harus punya karakter seperti Bapa kita di surga, karena Bapa kita di surga adalah Bapa yang panjang sabar. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus sabar juga, saudara? Karena sabar adalah salah satu dari buah roh, ya kan? Galatia 5:5 ayat sampai 23 kita sudah sering baca. Salah satu buah roh adalah kesabaran, saudara. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, selalu melekat dengan Tuhan, maka pasti akan menjadi orang yang semakin hari semakin sabar. Karena ini adalah buah roh, saudara. Jadi kalau kita pada saat kena tekanan sedikit langsung meledak, langsung marah-marah, lekas emosi, kita harus cek. Mungkin hubungan kita dengan Tuhan juga kurang beres, ya kan, saudara? Nah, saudara, itu kenapa kita harus sabar? Kemudian kita harus sabar pada apa, saudara? Banyak sekali kita harus sabar pada berbagai macam hal, tetapi saya akan rangkum, saudara, saya coba rangkum. Yang pertama, kita harus selalu sabar pada keadaan yang sulit yang mungkin sedang kita alami saat ini, saudara. Bersabar dalam kesesakan, artinya tabah, saudara. Enggak cepat putus asa di dalam tantangan, di dalam masalah, dalam pergumulan yang kita alami di dalam kesesakan. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 22 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa, saudara. Apapun yang kita alami hari ini, saudara, kesesakan, saudara, mungkin jawaban doa yang belum kita jawab, mungkin belum ada breakthrough dalam hal-hal yang kita inginkan, saudara, tetap bersabar, saudara. Bahkan di Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, kita itu harus menganggap suatu kebahagiaan apabila kita itu mengalami berbagai macam pencobaan. Sebab kita tahu bahwa ujian terhadap iman kita itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa, saudara, ini luar biasa. Firman Tuhan berkata, supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Jadi yang pertama, kita harus selalu sabar sama keadaan yang kita alami saat ini, walaupun belum mendapat jawaban doa, mungkin kita udah menantikan lama, tetap Tuhan mau ingatkan kepada kita, tetap bersabar, saudara. Kemudian yang kedua, kita harus sabar sama orang lain, sama mungkin kesalahan orang lain, orang yang berbuat salah kepada kita, ya kan, kita harus sabar. Kita juga harus sabar dengan kekurangan orang lain, ya kan, kelemahan orang lain yang mungkin kita udah ingatkan berkali-kali, kita udah coba peringatin, tapi dia masih berbuat yang sama, tetap kita harus bersabar. Bersabar juga artinya kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saudara. Enggak punya pikiran balas dendam terhadap orang yang enggak berbuat adil kepada kita. Orang yang mengambil, merampas hak kita, misalnya yang mengambil hak milik kita, saudara. Intinya, saudara, kita itu harus selalu hidup dekat dengan Allah, karena kita percaya kalau kita hidup dengan Tuhan, Tuhan itu akan penuhi kita dengan kasih-Nya. Karena Tuhan itu adalah kasih, dan dikatakan kasih itu adalah sabar dan murah hati. Kemudian yang keempat, kita harus belajar sabar menantikan waktu Tuhan, saudara, ya kan? Belajar sabar itu juga emang sekarang susah, karena kita juga sekarang hidup kita itu kan diarahkan sekarang semuanya serba cepat, serba instan, maunya sasaran kita itu cepet gitu. Maunya apa, kita maunya cepet gitu. Tetapi Tuhan nggak seperti itu, saudara. Kita harus sabar menantikan janji Tuhan. Percayalah, di firman Tuhan berkata yang berjanji itu bukan manusia tapi Tuhan. Saudara, kalau Tuhan udah berjanji, dia nggak akan pernah lupa, saudara. Kemarin saya nonton satu YouTube di Michael Panjaitan, seorang penyanyi rohani di Indonesia. Dia sambil menyanyi bersaksi, saudara. Dia berkata bahwa waktu dia kecil, waktu masih di kampung, dia mendengarkan satu lagu ciptaan Jonathan Prawira, dan kemudian dia berkata bahwa waktu mendengar lagu itu, dia berkata, wah, suatu hari saya mau menyanyikan lagu ini rekaman gitu kan. Nah, waktu itu dia masih anak kampung, saudara, dan juga dia itu katanya adalah orang anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, di mana ibunya mau aborsi dia dan segala macam. Tetapi, saudara, pendeknya setelah beberapa tahun kemudian Tuhan itu ingat, saudara, apa yang dia mau, saudara, dan akhirnya dia bisa menyanyikan lagu itu di dalam studio rekaman, lagu yang benar-benar dia dengar sewaktu dia masa kecil, saudara. Ingat, jadi waktu mendengar itu saya itu merasa, wah, Tuhan itu luar biasa. Sering kita berkata, Tuhan, saya mau ini sesuatu yang baik.
Tetapi kemudian seperti nggak kejadian kita lupa, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Ibrani 6 ayat 15 berkata, Abraham itu menanti dengan sabar. Dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya, saudara. Saudara, mungkin kita udah mendengar Tuhan berjanji kepada kita beberapa tahun, sampai mungkin sekarang kita lupa, saudara. Tetapi percayalah, Tuhan nggak pernah lupa. Amin. Karena kenapa, saudara? Bagi Tuhan itu bukan masalah cepat-cepatan, saudara. Tapi Tuhan sedang proses kita agar kita itu punya sesuatu yang berharga, yang jauh lebih berharga, ya kan, supaya dikatakan kita utuh, sempurna, dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan mau kita punya karakter, kita punya Tuhan karakter itu apa? Kesabaran, ketangguhan, kegigihan ada dalam hidup kita, saudara. Makanya disebut berkali-kali, saudara, sabar itu supaya itu menjadi karakter kita, bukan cuman sabar karena saya mau ini, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya nggak marah, bukan seperti itu, saudara. Tetapi kesabaran itu menjadi suatu karakter dalam kehidupan kita. Kemudian kalau boleh saya tambahkan, mungkin kita juga harus bersabar pada diri sendiri, ya kan. Kalau selama ini kita selalu bilang, orang lain yang jadi biang kerok. Bagaimana kalau kita sendiri adalah yang biang kerok, saudara? Kalau kita menderita karena dosa, ya cepatlah bertobat dan minta ampun. Amin. Berubahlah, saudara, dan bersabar pada diri sendiri. Kita percaya kita juga mampu diubahkan oleh Tuhan menjadi lebih baik, saudara. Makanya Yakobus berkata, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan, saudara. Saya itu dari dulu selalu berpikir, kalau orang bilang kedatangan Tuhan, selalu berpikir skeptik, selalu berpikir, ya Alkitab itu udah ditulis juga dari 2000 tahun yang lalu, ya kan. Tuhan nggak pernah datang-datang. Saya udah dengar Tuhan mau datang sejak zaman saya SMA, sekarang saya udah di Amerika, udah umur segini juga belum datang-datang. Sampai suatu hari saya dengar khotbah Pak Yongki yang berkata bahwa Tuhan itu datang juga bisa berarti bahwa Tuhan yang panggil kita, ya kan, panggil hidup kita, datang pulang ke rumahnya. Itu suatu pernyataan yang simpel, tetapi jadi wake up call buat saya. Bahwa benar juga ya, bukan Tuhan datang itu bukan berarti bahwa kita nanti Tuhan datang turun ke dunia, saudara. Bisa juga Tuhan datang itu Tuhan yang panggil hidup kita, saudara. Artinya benar, saudara, every day kita mesti sabar sampai kedatangan Tuhan, karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang, ya kan. Artinya kita harus tidak seorang pun yang tahu kedatangan Tuhan, baik yang dia turun ke bumi atau dia yang panggil kita. Makanya setiap hari kita mesti belajar bersabar. Dikatakan di firman Tuhan, dikatakan kesabaran kita itu harus seperti seorang petani yang menantikan hasil yang berharga. Bukan cuma hasil, saudara, dikatakan hasil yang berharga. Dia bersyukur, petani itu bersyukur pada musim gugur, dia bersyukur pada musim semi. Karena kalau gugur terus, kalau hujan terus, kalau gloomy terus, panen nggak datang. Juga kalau matahari terus, kalau bersinar terus menjadi kering, panen juga nggak datang. Justru karena ada pergantian musim, ada dinamika, maka dia bisa berharap akan ada hasil dari panennya. Demikian juga hidup kita, saudara. Kalau kita hidup ini lancar terus, juga kita nggak ada hasilnya. Kalau menyenangkan terus nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita gloomy terus, musim gugur terus juga, saudara, apa gitu kan, menderita terus juga nggak ada hasilnya. Tetapi justru karena dinamika kita bisa mengharapkan Tuhan mau memberikan kita sesuatu yang luar biasa, saudara. Ini adalah realitas, saudara. Orang bilang sedia payung sebelum hujan. Lalu ada orang yang menganut positive thinking, dia berkata, kamu tidak beriman, ya kan? Takut sama hujan, takut sama masalah, ya kan? Udah dong, kalau ikut Tuhan itu mesti beriman, selalu hidupnya enak, selalu hidupnya senang. Tetapi realitanya, saudara, bakal hujan nggak? Ya bakal hujan lah, benar nggak, saudara? Ya bisa lah, tak selalu senang, kadang-kadang susah juga datang, saudara. Sama lah seperti kita, misalnya walaupun kita itu menjaga hidup kita udah kudus banget, bukan berarti kita juga nggak akan mengalami sesuatu yang nggak enak, saudara. Misalnya aja, saudara, seperti kita punya mobil, kita misalnya diberkati Tuhan punya mobil, ya kan. Kemudian kita nyetir sangat hati-hati, kemana-mana sangat hati-hati, nggak ada apa-apa, saudara. Tetapi pada saat kita parkir, tiba-tiba kesenggol orang, mobilnya penyok, saudara. Padahal kita udah hati-hati, ya kan. That's the reality. Kita hidup di dalam the broken world, saudara, ya kan. Walaupun kita jaga kekudusan juga nggak akan terus selalu hidup senang, karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa, saudara. Kita bisa aja kena efek dari orang-orang lain. Hanya saja again, kita itu kayak di dunia ini membuat kita berpikir selalu serba enak. Maka kalau ada penderitaan datang, kita tolak. Tapi justru, saudara, kalau kita hari ini Tuhan ingatkan back to reality.
Justru itulah kalau kita mau belajar meneladani pada saat masa sukar, maka kita bisa menantikan hasil yang berharga. Firman Tuhan itu mau mengajarkan kita menghadapi dan melewati dan bukan menghindari masalah-masalah atau masa-masa sukar dalam kehidupan kita, saudara. Dikatakan petani menanti dengan sabar. Dia yakin apa yang dia tanam pasti akan tumbuh, pasti akan menuai, pasti ada musim panen. Artinya sabar, percaya, pasti ada hasilnya. Amin. Orang sabar percaya apa yang dia tabur pasti dia akan tuai. Sabar karena pasti ada musim panen, saudara. Kalau musim gugur, kita gampang di Amerika ngerti ya, bahwa di musim gugur kayaknya semua daun-daunan rontok, kering, berjatuhan, ya kan, nggak ada apa-apa. Tapi bukan berarti nothing happen, saudara. Pada saat sepertinya yang kita kerjakan nggak ada hasil, belum menghasilkan apa-apa, bukan berarti Tuhan tidak mengerjakan sesuatu, saudara. Kita mau agar kita tetap, saudara, berharap ya kan yang baik, kita tetap melakukan apa yang kita harus lakukan. Kita menabur yang baik, tabur perkataan yang baik, tabur perbuatan yang baik, tetap berharap sama Tuhan dan memiliki hati yang percaya, suatu hari musim panen akan muncul. Amin. Berharap kepada Tuhan seperti petani mengharap akan ada panen. Harus meneguhkan hati kita supaya jangan kita itu cepat apa-apa mengeluh, ya kan, cepat komplain kalau ada yang nggak enak dalam kehidupan kita. Dulu kita minta sesuatu, Tuhan jawab, kemudian kita bersyukur. Tetapi setelah seminggu atau misalnya sebulan 2 bulan, kita merasa, aduh, misalnya kita minta kerjaan, nah contohnya, kemudian Tuhan kasih kerja. Kita bersyukur, aduh Tuhan kasih kerja. Tapi kita manusia kemudian 3 bulan, 4 bulan, aduh hari ini mau kerja capek banget ya, gitu loh. Aduh kok malas banget ya kerja. Saudara, jangan seperti itu, amin. Kita tetap mesti bersyukur di hadapan Tuhan. Kemudian saudara, yang kedua, saudara, soal ketekunan, saudara. Dikatakan Alkitab mengingatkan kita tekun itu di dalam Yakobus mengingatkan kita kepada Ayub. Ayub itu adalah seorang kaya raya yang sangat diberkati Tuhan, yang hidup benar, mengasihi Tuhan, dan hanya dalam satu malam, saudara, dalam sekejap, hartanya habis. Lalu menyusul kehilangan anak-anak, lalu istrinya mencemooh dia, lalu kesehatannya juga habis. Sampai dikatakan di dalam Alkitab, dikatakan dia menggaruk badannya dengan beling. Lalu ditambah lagi sahabat-sahabatnya memojokkan dia, saudara. Sangat ekstrim, saudara, apa yang menimpa Ayub, saudara. Makanya kita harus belajar tekun itu dalam hal-hal kecil, saudara, ya kan. Saya percaya Ayub itu bisa bertahan dalam hal ekstrim, tetap bertekun karena dia dalam hal kecil juga udah belajar tetap tekun dan sabar gitu dalam kehidupan sehari-harinya. Justru saudara, tapi kita baca di dalam ayat firman Tuhan, justru di tengah segala penderitaan yang sangat hebat, Ayub mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ya kan. Ayub 42 ayat 5 berkata, dulu aku mengenal engkau apa dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kemudian Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, saya percaya Tuhan itu punya rencana atas hidup kita masing-masing. Jadi kalau ada dari kita yang sedang mengalami hal yang nggak enak, Tuhan mau kita itu jangan cengeng, jangan selalu komplain. Teladani supaya akhirnya kita akan tahu bagaimana Tuhan menolong kita. Karena dia adalah Tuhan yang penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, mungkin saat ini kita melihat buntu, mungkin melihat kok nggak ada jalan. Tetapi tetap bersabar, bertekun, saudara. Karena kenapa? Kalau saya pribadi itu ya, saudara, setiap kali saya mengalami hal-hal yang nggak enak, saya itu selalu curious, selalu penasaran. Gimana ya cara Tuhan menolong saya gitu loh. Karena Tuhan itu menolongnya kreatif banget, saudara. Dulu dia tolong saya dengan cara ini, nanti next time dengan cara yang lain yang luar biasa. Jadi kalau ada yang begini itu justru membuat saya selalu berpikir, Tuhan, cara apa lagi yang Tuhan mau lakukan untuk menolong hidup saya, ya kan? Karena dia adalah Tuhan yang penyayang dan penuh belas kasihan. Dan kita percayalah, saudara, Tuhan itu nggak akan memberikan kita pencobaan yang melebihi kekuatan kita, sehingga kita tidak bisa menanggungnya. Tuhan pasti kasih sesuatu yang bisa kita tanggung, kita bisa atasi, dan dia pasti kasih kekuatan, ya kan? Kalau kita merasa persoalan kita berat banget melumpuhkan hidup kita, saudara, kita harus cek kehidupan rohani kita, saudara. Sama seperti badan jasmani, saudara.
Kalau imun kita kuat, kalau imun kita sehat, kena flu biasa, nggak akan ada apa-apa, saudara. Tapi pada saat imun kita lemah, kena flu juga bisa sakit, ya kan? Demikian juga keadaan rohani kita, saudara. Kalau saat ini kita mengalami sesuatu yang membuat kita sangat capek, lemah, mengecek rohani kita, saudara. Mungkin rohani kita sedang kurang sehat, mungkin imunnya kurang sehat. Kita harus tambah-tambahkan, saudara, supaya kita sehat. Supaya pencobaan itu tuh kita amini, apapun yang Tuhan izinkan tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan dikatakan orang berbahagia, seperti Ayub berbahagia, dikatakan bertekun, saudara. Jadi orang bahagia di dalam mata Tuhan adalah bukan orang yang tidak ada masalah dalam hidupnya, saudara. Bukan orang yang punya segala-galanya, saudara. Tetapi adalah orang yang bertekun seperti Ayub. Jadi di mata Tuhan, kenyamanan itu bukan tujuan, tapi karakter yang terus kita perbaiki, karakter yang harus kita punya sabar dalam hari ini yang kita bahas, bertekun, konsisten itu adalah tujuan, saudara. Waktu Ayub kehilangan semuanya, saudara, bayangin aja, saudara, ya kan, hartanya hilang. Kemudian udah gitu anak-anaknya juga meninggal. Kemudian istrinya mencemooh dia. Kemudian teman-temannya memojokkan dia. Itu udah benar-benar luar biasa. Mungkin kalau yang nggak kuat, aduh saya mau bunuh diri aja, saudara, ya kan. Tapi dia nggak berpikir seperti itu. Yang Ayub lakukan tetap berharap pada Tuhan, saudara. Dan di Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, mari kita belajar hari ini, simpel sekali firman Tuhan, mau mengajak kita untuk belajar bertekun, bersabar, karena dikatakan kalau kita enggak sabaran, saudara, kita itu akan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, ya kan? Selalu komplain, selalu ribut dengan orang lain, selalu jadi masalah. Dan dikatakan bahwa orang yang seperti itu, hakim sudah berdiri di ambang pintu, dan janganlah sampai kita dihakimi dan dihukum. Tetapi sebaliknya orang yang sabar dan bertekun, kita lihat bagaimana Tuhan itu di dalam hidup Ayub, ya kan? Dia mengganti semua yang hilang dari dalam hidup Ayub. Kapan dia ganti, saudara? Tuhan ganti bahkan dengan double porsi. Tuhan ganti pada saat Ayub berkata, dia tahu Tuhan bukan dari kata orang, tetapi ia kenal Tuhan secara pribadi. Saudara, jadi pada saat kita kenal Tuhan secara pribadi, saudara, saya pernah dengar kalau kita belum lihat pertolongan Tuhan hari ini, kalau kita belum lihat pekerjaan tangan Tuhan hari ini, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, kita harus belajar kenal hati Tuhan. Kalau kita kenal hati Tuhan, saudara, nggak peduli saat ini dia belum tolong, kita belum lihat campur tangan, kita kenal hatinya, saudara. Ya kan, nggak ada rancangan yang jelek dalam kehidupan kita dari Tuhan buat kita itu, saudara. Kita mesti belajar kenal hatinya. Demikian juga Ayub, saudara. Pada saat dia berkata dia kenal Tuhan, saudara, maka semua yang hilang itu Tuhan ganti seketika. Bagi Tuhan itu nggak ada yang susah, saudara, untuk memberkati kita, karena itu tuh bonus, saudara, ya kan. Pastor Iwan Mogi pernah bilang, jangan mengejar apa yang bisa datang sendiri, ya kan. Tapi kita kejar, kenal Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Kita harus kenal hatinya. Maka semua yang kita mau itu sebetulnya bonus, saudara. Karena bagi Tuhan yang paling penting adalah kita itu karakter kita. Sabar, bertekun tiap hari sampai kedatangan Tuhan. Jadi artinya everyday, konsistensi. Belajar terus sabar dan belajar terus bertekun, saudara. Dan kita akan melihat, kita harus selalu penasaran, gimana nih Tuhan mau menolong kita dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa. Amin. Demikian sharing firman Tuhan dari saya pada pagi hari ini. Semoga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.